yang bisa tahu di dasar samudera lautan itu kamu akan ketemu sama siapa? Dan siapa juga yang bisa menyangka bahwa kita dalam hidup akan bertemu dengan apa saja masalahnya. Kalau kita nih dalam hidup sudah tahu masalah kita yang bakal datang apa aja, wah, settle hidup kita. Wah, tenang aja, begitu lahir langsung barengan sama lahir di jidatnya ketulis nih bakal punya masalah ini. Nggak ada kan yang dikasih tahu. Bahkan sekelas Nabi pun, Nabi Muhammad lahir, dia nggak tahu kalau dirinya akan menjadi incaran Yahudi. Dia tidak tahu bahwa dirinya akan menjadi siapa? Orang yang akan diusir oleh kaumnya. Nabi belum tahu saat itu. Sampai turun wahyu pertama, dengan penuh ketakutan Nabi datang menghampiri istrinya Sayyidah Khadijah. Ketika itu Sayyidah Khadijah berkata, "Yuk Muhammad, kita temui saudaraku Waraqah bin Naufal. Yuk kita bercerita dengannya, karena satu-satunya orang yang hari ini paling ngerti sama ajaran leluhur kita itu ya cuman Waraqah bin Naufal. Yuk kita datengin, kita tanya secara dia sepuh, dia paling banyak pengetahuannya ketika itu." Dibawalah Nabi bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Ketika Nabi Muhammad bercerita satu persatu peristiwa yang terjadi kepadanya, Waraqah langsung menjawab, "Ini yang datang kepadamu adalah sosok yang dulu datang kepadamu, Musa, yang datang juga kepada Isa." Berarti ini malaikat nih, kamu ini adalah nabi. Satu. Jawabannya siapa? Waraqah. Habis itu Waraqah bilang apa, Bu? Nih Waraqah bilang, "Seandainya aku masih hidup ketika kaummu nanti mengusirmu, aku akan menjadi orang yang membelamu." Nabi bengong. Saya bakal diusir? Iya, kata Waraqah. Kamu akan diusir oleh kaummu sendiri. Kaum sendiri. Itu rasanya tuh ya, terkejutnya kayak apa. Tapi Nabi langsung bangkit, yakin Allah tidak akan menyia-nyiakannya jika ini bagian dari alur skenarionya. Berarti kalau saya bakal diusir, Allah udah tahu ceritanya. Ya udah, serahin aja sama yang cerita. Serahin aja yang membuat cerita. Kita mah sebagai pemain ikutin aja alurnya. Oleh karena itu ibu yang dirahmati Allah, semua orang dalam hidup pasti bersedih. Ibu yang tadi bertanya dan bercerita kepada kita, dia hari ini masih merasakan sedih. Dan saya yakin mungkin yang hadir di sini atau yang menyimak di mana tempat juga merasakan hal yang serupa. Sampai hari ini masih ditemukan rasa sedih yang menyelimuti hati oleh kejadian peristiwa di hari yang kemarin. Kenapa? Karena mungkin kita belum benar-benar mengerti bahwa arti hidup di dunia bukan untuk selama-lamanya, karena hidup di sini hanyalah sementara. Adapun hidup yang selama-lamanya adalah esok di akhirat sana. Saya selalu bilang dan menghibur setiap wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Yang saya selalu sampaikan, Bu, jangan pernah merasa suamimu itu beda alam denganmu. Siapapun dari kita yang kehilangan, sedih karena kehilangan suami, atau mungkin sedih karena kehilangan orang terkasih, orang tua kita atau anak kita semua, atau saudara kita yang pernah ngerasain kehilangan itu, saya selalu menghibur hati saya sendiri. Mereka tidak pergi hanya karena pergi meninggalkan kita dari beda alam, tidak. Karena kita suatu saat akan menyusulnya dan kembali dipertemukan. Dan Allah memberi kita pelajaran dengan berpisah agar kita tahu nilai sosok orang
terkasih kita di sisi kita. Orang tua itu kan dalam, pasangan itu kan dalam. Kalau kehilangan dia, kamu rasanya bisa sakit, wajar, karena dia orang terbaik di sisimu. Nabi Muhammad punya istri Sayyidah Khadijah, punya anak dari Sayyidah Khadijah yang meninggal. Berapa kali Bu anaknya meninggal? Dari Sayyidah Khadijah itu Qasim, Abdullah, 3 tuh anak lakinya. Kan 3-3-nya wafat. Tapi yang dari Sayyidah Khadijah kan 2 tuh, Qasim dan Abdullah. Itu Qasim dan Abdullah wafat. Nabi Muhammad pun juga merasakan kesedihan di dalam hatinya ketika kehilangan putra. Ketika kehilangan istri, tahun itu berubah menjadi disebut dengan tahun kesedihan, amul huzun. Sedihnya Nabi, tetapi tidak membuat Nabi lupa pada tujuan hidup. Bukan karena wafat Sayyidah Khadijah Nabi berhenti dakwah. Bukan karena wafat Sayyidah Khadijah Nabi tidak lagi berjuang. Tapi justru di sini belajar, walaupun datang badai menyapa, kamu tetap harus melangkah menuju tempat tujuanmu yang semestinya. Biar badai ini datang, biar ujian ini datang, yang penting tujuanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuanku memahami bagaimana aku ini berpegang pada Islam, berpegang pada iman, berpegang pada ihsan, menyelam ke dasar laut hingga kamu temukan bilangan 5 dari rukun Islam, bilangan 6 dari rukun iman, sampai bilangan 1 dari rukun ihsan. Di situ kamu baru akan merasakan duniamu akan baik-baik saja. Duniamu akan baik-baik saja. Kenapa? Kamu punya semuanya. Kamu punya bekal yang semestinya. Tujuanmu sampai pada titik yang semestinya kamu cari selama ini. Maka hari ini Ibu yang dirahmati Allah, ya, sedih menyapa, tidak pandang siapa kita. Mau kamu hanya manusia biasa, sampai kamu nabi bahkan, musibah akan tetap datang menyapa. Masalah akan tetap datang menyapa. Ujian dalam hidup akan tetap datang menyapa. Tapi yang membuat kita bisa mendapatkan kemuliaan di balik semua duka, di balik semua ujian, di balik semua kesedihan, itu adalah ketika kita tetap berjalan menuju tujuan. Menuju tujuan. Maka disitulah Allah mengingatkan kita setiap kali kita baca surat Tabarak. Ibu-ibu pada ngamalin surat Tabarak kan? Insya Allah surat Tabarak yang kita baca setiap malam, Yal mani'ah min adzabil qabr, itu kan buat kunci kita diselamatkan dari siksa kubur. Ayatnya ketika kita baca, di situ Allah mengingatkan kita, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah, zat yang maha tinggi, zat yang maha agung. Dialah Allah yang menciptakan al-maut wal hayat, kematian dan kehidupan. Allah sandingkan kematian dan kehidupan karena tahu betul yang hidup pasti wafat, yang wafat kembali hidup. Karena nanti tidak ada yang benar-benar mati, semua dari kita pasti akan hidup. Tapi bukan di sini tempatnya. Bukan di sini tempatnya. Jadi kalau mau cari enaknya, mau cari nikmatnya, Allah udah bilang bukan di sini tempatnya. Ini tempat yang tadi sudah kuuraikan, pengumuman tuh dari Allah. Apa pengumumannya? Ini dunia, isinya bermain, isinya lalai, isinya berhias, isinya berbangga-bangga terhadap harta dan
anak sudah dikasih tahu sama Allah SWT.